Jadi usianya berapa? Reza Prima mungkin bisa dijawab oleh kakaknya sendiri. Reza Prima itu yang kami perlu perjelas lagi, namanya sebetulnya bukan Prima nama Iya, panggilannya ya. bukan Prima. Namanya Reza Prima Hanjaya, tapi dipanggilnya adalah Reza atau Resya seperti itu ya. Itu dia itu adik saya yang kedua. Jadi kami ini 4 bersaudara, kami yang sulung, kedua itu perempuan, nah yang ketiga ini laki-laki namanya Reza Prima Hanjaya. Itu kelahiran tahun 2000. Jadi kira-kira usianya tahun ini menginjak 24 tahun seperti itu. Kita harus membuka ini secara fakta hukum ya. Jadi kasus Vina ini seperti yang kemarin disampaikan oleh beberapa pakar hukum, memang kasus ini sedikit rumit karena selain fakta hukum yang dipakai dikait-kaitkan dengan fiksi, dalam arti ini film ya, walaupun film ini diserap daripada cerita nyata ya, katanya 80% mirip, 85% mirip dengan cerita aslinya. Dan yang ketiga juga itu memakai dasar kesurupan. Jadi tentunya kita tidak bisa mencocok-cocok logikan juga netizen bahwa Peggy ini adalah, nah misal nanti dirilis oleh Polda Jabar, bukanlah orang yang asli Peggy atau yang disebut salah sasaran. Tentunya mari kita sama-sama kawal fakta-fakta hukum apa yang berlaku, dan semoga saja bahwa memang itu tidak salah sasaran kembali, karena beberapa korban yang disebutkan namanya berdasarkan cocok logi itu sudah banyak yang klarifikasi, termasuk Peggy yang akhir-akhir ini itu dikatakan mirip fotonya dengan almarhum Vina, pakai tindik-anting juga gitu ya. Itu sudah klarifikasi begitu loh. Semakin terkuat kasus Vina almarhumah Cirebon. Apakah benar salah satu yang DPO tersebut anak seorang mantan bupati? Hayo penyidik segera turun ke lapangan. Keluarga Vina Cirebon respon bantahan Peggy terlibat pembunuhan. Kuasa hukum keluarga Vina Cirebon, Putri Maya Rumanti, mengapresiasi penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan alias Peron dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Peggy sebelumnya sempat masuk dalam daftar pencarian orang selama 8 tahun. Dalam hal ini, pihak kepolisian sudah bisa memastikan bahwa Peggy adalah pelakunya. Tentunya kita kan harus apresiasi. Tidak boleh juga kita menyudutkan pihak kepolisian, menyatakan ini salah tangkap seperti asumsi yang tersebar luas, kata Putri. Menurut Putri, sah-sah saja Peggy melakukan pembelaan dengan tidak mengakui perbuatannya. Sah-sah saja dilakukan oleh dia untuk melakukan pembelaan oleh Peggy. Namanya penjahat atau pelaku kejahatan. Kalau mengakui secara langsung ya udah nggak sulit kita mengungkapnya, ujarnya. Lebih lanjut, ia mengatakan pihak keluarga menyerahkan segala proses hukum kepada kepolisian. Putri menyebut keluarga mendukung penyelidikan kepolisian yang menyatakan Peggy yang ditangkap merupakan orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dibilang percaya atau tidak, tentu kami kembalikan pada hasil penyelidikan, karena yang melakukan pemeriksaan yang melakukan penangkapan, yang mengumpulkan barang bukti, alat bukti, dan lain sebagainya yang bisa merucut kepada Peggy adalah kepolisian, katanya. Sebelumnya, polisi meyakini Peggy alias Robi Irawan merupakan orang yang terlibat kasus tersebut. Keyakinan polisi dari hasil pemeriksaan kepada para narapidana yang telah divonis menjalani hukuman. Namun, polisi menyebut tak ada satu terpidana yang mengaku Peggy yang ditangkap adalah pelaku pembunuhan. Bahwa tidak ada satupun pelaku lain yang berani menerangkan PS itu ini orangnya, padahal mereka tinggal di satu lingkungan teman sekolah maupun teman bermain. Jadi karena memang saksi yang berani menerangkan belum ada, akhirnya kita ajak bicara para tersangka yang sudah vonis dari hati ke hati.
Mereka menerangkan bahwa PS adalah ini orangnya, sehingga kami mudah untuk melakukan pelacakan, kata Direktur Direskrimum Polda Jabar Kombes Surawan. Surawan menduga ada alasan tertentu nara para terpidana tersebut untuk mengakui Peggy adalah pelaku pembunuhan. Salah satunya alasannya karena takut. Jadi ketakutan dari mereka saja tidak berani menerangkan PS ini orang, katanya. Keyakinan polisi ditambah dari hasil pemeriksaan orang tua Peggy, serta beberapa dokumen yang menguatkan seperti ijazah serta kartu keluarga. Kita yakinkan bahwa PS ini adalah ini. Kita sudah menyita sejumlah dokumen dengan identitas. Kemudian motor yang digunakan kita sudah dapat STNK-nya. Kita meyakini dengan sejumlah dokumen ijazah dan sebagainya, kita yakinkan ini adalah PS atau Peggy Setiawan, katanya. Aris Lesmana yang telah menjabat sebagai ketua RT sejak 2015 menyatakan Peggy Setiawan jarang bergaul dengan tetangga sekitar. Menurut Aris, Peggy lebih sering berinteraksi dengan orang luar. Dia, Peggy Setiawan, di sini juga nggak suka bergaul. Malah yang saya tahu, dia kalau main sering keluar bukan sama pemuda di sini, ungkap Aris. Aris juga mengungkapkan bahwa sebelum Idul Fitri 2024, ia jarang melihat Peggy Setiawan di rumah neneknya di Cirebon. Sebelum Lebaran kemarin, saya nggak pernah lihat Peggy, ujarnya. Namun setelah Idul Fitri 2024, Aris beberapa kali melihat Peggy Setiawan di rumah neneknya. Rumah nenek Peggy berada tepat di samping rumah paman Peggy, yang menjadi langganannya untuk memperbaiki sepeda motor. Lumayan sering sih lihat Peggy pas setelah Lebaran, karena saya sering ke rumah pamannya yang ada di samping rumah Peggy buat beresin motor saya. Soalnya kan pamannya Peggy itu buka bengkel di situ, kata Aris. Aris juga mencatat perilaku mencurigakan, ungkap Kartini menirukan kata Peggy. Mendengar curhatan Peggy, Kartini sebagai ibunda pun terus menyemangati anaknya itu, bahwa ia meminta sang anak bersabar menghadapi cobaan tersebut. Insya Allah kamu akan bebas walaupun entah kapan. Yang penting kamu sabar ya. Kalau kamu memang tidak melakukan hal seperti itu pembunuhan, biar kamu dicecar, disuruh ngaku, otomatis omongan kamu, jawaban kamu tidak, tetap tidak ya, ujar Kartini.